Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid serta para siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, mari kita selalu memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berkat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 dan sifatnya masih online. Yang kedua kalinya salawat salam tentu kita sampaikan juga kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman nur Islam ya. Senantiasa juga kita mohon pertolongan atau syafaatnya besok di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali murid serta para siswa MTS Yakti Tegarrejo yang berbahagia, pada kesempatan kali izinkan kami akan menyampaikan sebuah materi yang cukup penting khususnya bagi para siswa dan siswi baru MTS Yakti Tegarrejo. Materi itu bernama Tata Tertib serta Kode Etik Madrasah Tsanawiyah Yakti Tegarrejo. Untuk lebih detailnya sebenarnya nanti akan kita share atau akan kita sampaikan secara tertulis terlebih dahulu lewat WA Tata Tertib siswa MTS Yakti Tegarrejo. Akan tetapi sebelum itu akan kami sampaikan secara lisan tata tertib yang ada di madrasah ini. Bapak Ibu wali murid serta para siswa yang berbahagia, kenapa di setiap lembaga atau dimanapun kita berada itu pasti ada yang namanya aturan atau norma atau kita sebut dengan tata tertib. Karena dengan norma, dengan aturan, dengan tata tertib itulah kita akan saling bisa terikat untuk mencapai kesuksesan bersama atau keberhasilan bersama. Dimanapun, di jalan bahkan tata tertib atau aturan itu ada. Bayangkan bila di jalan tidak ada tata tertib lalu lintas, tidak ada lampu merah. Di Indonesia kita ketahui jalan harus lewat jalur kiri, tapi kalau tidak ada aturan itu tidak bisa saya bayangkan keselamatan pengguna jalan akan sangat-sangat minim sekali, atau kita di jalan itu akan semeraut. Apalagi ini di dunia pendidikan dan di lembaga pasti ada tata tertib yang mengikat. Dan bagi para siswa dan Bapak Ibu wali murid, kalau para siswa dan Bapak Ibu sudah mantap menyekolahkan anak-anaknya di sini, atau para siswa sudah mantap di Madrasah Yakti Tegarrejo ini, maka konsekuensinya adalah mentaati atau mengikuti tata tertib yang ada. Dan nanti jika tata tertib atau aturan yang ada di madrasah ini dilanggar oleh siswa, maka juga siap menerima sanksi yang ada. Tentu kalau di lembaga pendidikan sanksi itu yang sifatnya edukatif. Langsung saja akan saya sampaikan beberapa peraturan yang ada di madrasah ini, mulai dari waktu masuk ke madrasah, bagaimana di dalam kelas, terus bagaimana waktu istirahat, terus bagaimana jika anak itu berhalangan tidak hadir ke sekolah, terus bagaimana tentang pakaian sekolah, terus aturan bagaimana ketika kegiatan di luar madrasah, terus pulang sekolah sampai rumah, bahkan sampai biaya atau keuangan madrasah dan sanksi serta penghargaan jika mana siswa itu mendapatkan prestasi. Langsung saja, yang pertama adalah waktu datang ke madrasah.
Siswa diwajibkan hadir di madrasah 5 menit sebelum pukul 7 pagi. Jadi tidak ngepas jam 7 pagi, tapi sebelum jam 7 pagi diharap siswa itu sudah berada di madrasah. Terus setiap datang di madrasah siswa harus mengucapkan istilahnya 5S: senyum, salam, sapa, dan sopan santun terhadap sesama warga madrasah. Setelah bel tanda berbunyi masuk, maka siswa dengan tertib dan sopan serta tenang memasuki kelasnya masing-masing. Terus sebelum pelajaran pembiasaan di madrasah ini ada tadarus Quran, Asmaul Husna, dan doa belajar yang dipimpin nanti oleh salah satu ketua kelas atau bapak ibu guru yang ada di kelas. Selanjutnya siswa yang datang terlambat ini bisa lapor dulu ke guru piket atau ke guru BK yang ada. Selanjutnya baru bisa mendapatkan izin masuk kelas. Yang selanjutnya, bagaimana siswa di dalam kelas? Siswa harus mengikuti KBM dengan tertib dan penuh dengan perhatian. Siswa juga harus menyelesaikan pekerjaan atau tugas atau istilahnya PR dengan penuh tanggung jawab. Bila siswa tidak hadir, maka pengurus kelas nanti akan mengisi keterangan di papan absen harian di dalam kelas. Selama siswa di kelas, maka siswa 1 dilarang membuat keributan selama KBM, terus berpakaian atau perbuatan tidak sopan, membawa alat-alat atau benda yang tidak diperbolehkan dibawa ke madrasah. Terus jika ingin keluar kelas, maka kode etiknya adalah minta izin sama guru yang ada. Selama pergantian jam pelajaran, maka siswa dilarang keluar masuk kelas. Jadi setiap pelajaran ganti guru, maka siswa tetap berada di dalam kelas. Maka jika pengen keluar, maka nanti izin dulu sama guru yang bersangkutan. Terus waktu istirahat bagaimana aturannya? Selama istirahat nanti akan diatur, yaitu istirahat pertama dan istirahat kedua. Istirahat pertama itu kurang lebih 15 menit, istirahat kedua itu kurang lebih 30 menit. Maka 1, siswa selama istirahat tidak boleh membuat keonaran antar satu kelas maupun antar kelas. Terus tidak boleh merusak sarana dan fasilitas yang ada di sekolah, atau jika ingin memasuki ruang guru, ruang TU, atau ruang yang ada bapak ibu guru, maka dipersilahkan untuk mendapatkan izin dahulu. Semua siswa ini secara moral harus bertanggung jawab atas 7K, yaitu keamanan, kebersihan, keindahan, kerindangan, serta kekeluargaan di madrasah ini. Terus bagaimana jika siswa tidak datang ke madrasah akibat berhalangan? Maka siswa itu harus membuat surat tertulis atau minimal memberikan keterangan lewat WA kepada wali kelas atau guru yang bersangkutan. Siswa yang lebih 3 hari tidak masuk, lebih dari 3 hari, maka karena sakit, maka ini diharapkan untuk bisa minta keterangan dari dokter. Maka jika tidak dilakukan itu, maka siswa dianggap alfa atau A. Siswa yang tidak hadir pada saat jam pelajaran itu juga dianggap bolos dan bisa dihitung 1 kali alfa. Siswa yang tidak masuk tanpa keterangan lebih dari 12 kali dalam 1 semester ini bisa mengakibatkan tidak naik kelas. Sekarang aturan tentang pakaian sekolah baik putra maupun putri. Siswa wajib memakai seragam yang sudah ditentukan. Hari Senin dan Selasa pakai pakaian OSIS, khusus laki-laki berpeci, dan tentu kalau putri harus berjilbab. Hari Rabu dan Kamis pakai seragam identitas, yaitu batik MTS Yakti Tegarjo. Hari Jumat dan Sabtu adalah pakaian pramuka.
Selanjutnya siswa juga harus memakai sepatu warna hitam polos. Bagi yang sudah terlanjur membeli sepatu tapi ada warnanya sedikit, ya enggak apa-apa. Tapi bagi yang belum, diharapkan sepatunya hitam polos. Kaos putih kaos kaki juga diharapkan punya beberapa. Walaupun di sekolahan sudah diberikan 3, tapi anak-anak juga bisa punya double atau punya beberapa, karena kaos kaki itu mudah kotor sekali. Karena di dalam sekolahan kita, siswa di kelas itu kita akan copot sepatu sehingga hanya bawa kaos kaki saja. Terus ikat pinggang juga yang tidak aneh-aneh. Ikat pinggang standar dari sekolahan sudah ada. Dan bagi siswa laki-laki tetap harus diharapkan memakai kaos dalam. Kalau bagi wanita memakai celana siot. Untuk siswa laki-laki dilarang satu menggunakan aksesoris seperti perempuan, gelang, kalung, tinde dan lain sebagainya. Terus berambut panjang, disemir atau diplontos yang sekiranya tidak, ya aneh-aneh, tidak sesuai dengan statusnya sebagai seorang pelajar. Dan dilarang bertato baik permanen maupun temporer. Terus bercelana tanggung atau komprang atau kombor ini juga tidak diperbolehkan. Memakai topi yang bukan topi alma mater atau identitas lain sekolahan ini juga tidak diperbolehkan. Bagi anak putri berbusana muslimah ini dilarang pakai make up atau bersolek berlebihan atau memakai perhiasan yang tidak wajar, berpakaian ketat dan transparan, ini tidak diperbolehkan. Selama mengenakan seragam, baju harus dimasukkan dan lengan, karena kita memakai kaos panjang maka tidak boleh digulung, tidak boleh dilipat-lipat, tidak boleh. Dalam setiap praktek olahraga juga harus memakai pakaian olahraga. Sekarang bagaimana kalau pulang sekolah? Siswa harus mengakhiri pelajaran dengan berdoa. Terus setelah itu keluar kelas dengan salaman dengan bapak ibu guru masing-masing. Siswa putra dengan bapak ibu guru putra, bagi yang siswa putri dengan ibu guru. Di saat keluar untuk selalu menjaga ketertiban, bahkan sampai pulang ke rumah tidak boleh ngetem atau nongkrong di pinggir jalan atau di pertigaan atau dimanapun. Jadi kalau pulang ya, kalau tidak ada keperluan yang penting langsung pulang sampai di rumah. Dan di rumah juga aturannya mengucapkan salam kepada orang yang ada di rumah. Terus kemudian masalah keuangan atau biaya yang ada di madrasah ini sudah diatur sedemikian rupa, Bapak Ibu sudah mengetahui di surat edaran daftar ulang. Terus untuk pembayaran atau biaya itu disetorkan ke TU bagian keuangan ini tiap bulan, paling lambat minimal atau maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Terus yang sering terjadi adalah nota atau kwitansi yang dari sekolah itu harap disimpan dengan baik. Yang selanjutnya lain-lain ini saya bacakan saja. Semua siswa wajib mengikuti upacara bendera dan pengajian kelas sesuai jadwal, karena di sini juga diajarkan setiap 2 minggu sekali ada pengajian kelas, tujuannya untuk mendidik siswa, mengasah mental untuk berani tampil di depan umum. Terus semua siswa juga wajib mengikuti jamaah sholat zuhur serta sholat duha yang sudah ditentukan jadwalnya. Terus selama sekolah siswa tidak boleh pacaran atau bahkan mungkin menikah, hamil maupun menghamili, ini tidak diperbolehkan atau larangan keras. Siswa dilarang menyimpan atau merokok selama di sekolah, dan diharapkan di rumah juga tidak diperbolehkan merokok.
Siswa dilarang pakai sepeda motor saat sekolah. Terus kebersihan kelas atau lingkungan juga menjadi regu piket, sehingga siswa yang punya jadwal piket kebersihan ini juga wajib melaksanakan piket kebersihan. Siswa juga dilarang membawa HP atau aksesoris yang ini aksesoris HP lah, ada charger, ada macam-macam, juga tidak dibolehkan. Kalau ketahuan membawa, maka akan disita dan nanti yang ambil adalah orang tuanya, dan pengambilan juga setelah beberapa waktu. Hal-hal yang belum diatur dalam aturan ini maka akan diatur di kemudian hari, serta ada semacam kode etik ya, di dalam madrasah ini yang tidak tertulis. Untuk itu para siswa yang kami tahu usianya itu, kalau para siswa MTS kelas 7 itu sudah rata-rata sudah balik, sudah mulai akil balik. Kalau bahasa perkembangannya itu anak-anak sudah masuk usia remaja, bukan anak-anak lagi, tetapi belum dewasa, sehingga orang tua di rumah juga menjadi kunci kesuksesan anak selama sekolah di madrasah ini. Jadi kerjasama madrasah dan orang tua itu wajib hukumnya, karena banyak sekali di rumah sepertinya anak-anak itu gagal di sekolahan, itu bukan karena pengaruh buruk di sekolahannya, tapi justru malah pengaruh buruk di luar sekolahan, tetapi akibatnya adalah gagal sekolah atau ketidakberhasilan dalam sekolahnya. Sehingga di rumah bapak ibu guru, bapak ibu orang tua juga diharapkan menanamkan peraturan, seolah-olah di rumah itu walaupun tidak tertulis juga ada aturan bagaimana anak mengaji, bagaimana anak-anak itu putra putrinya sholat 5 waktunya, bagaimana anak-anak itu diajari tanggung jawab pekerjaan, membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti bersih-bersih, nyapu, atau sekedar cuci piring, merapikan tempat tidur dan lain sebagainya. Maka anak yang mulai kelas 7 atau kelas 1 tingkat menengah ini baru agak sulit, karena bapak ibu guru berpengalaman anak-anak itu sekarang sibuk dengan HP-nya. Maka untuk urusan HP ini benar-benar bapak ibu orang tua di rumah ngencengin atau ngasih peraturan, kalau punya HP boleh megang HP jam sekian sampai jam sekian. Jadi kalau seolah-olah tidak ditanamkan aturan memegang HP, maka anak itu akan lost, sehingga sering terjadi percekcokan antara anak dan orang tua hanya gara-gara HP. Mungkin hal-hal itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan tata tertib madrasah yang ada. Tentu masih ada beberapa yang belum kami sampaikan, tetapi kurang lebihnya seperti itu, dan kuncinya sekali lagi adalah pada orang tua di rumah. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.